Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Om Hegintos ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas untuk config Haswell ya. Jadi FV Haswell untuk Sequoia ya teman-teman ya. macOS 15. Nah, mungkin kebanyakan teman-teman sudah menginstal macOS di PC atau laptop Haswell dengan menggunakan OS Sonoma ya teman-teman ya. Jadi masih pakai Sonoma atau versi bawahnya, dan teman-teman ingin clean install ataupun update ke macOS 15. Nah, di sini kita akan kasih tahu cara update-nya atau mungkin settingan config-nya untuk hardware Haswell ya, atau CPU Haswell generasi 4 ke macOS Sequoia atau macOS 15. Jadi tontonin video ini sampai selesai supaya kalian tidak bingung ya seperti itu. Oke, kita mulai. Nah, di sini saya ada beberapa yang mungkin bisa kita buka ya config ya. Di sini ada Haswell untuk Sequoia. Oke, agak kesini biar kelihatan. Nah, Haswell itu sebenarnya cuma seperti ini ya teman-teman ya. Ini Sonoma dan Sequoia sebenarnya sama. Cuma kita bisa cek ya di sini kita pakai ACPI-nya ini, drivernya ini, cache-nya ini ya. Nah, ini itu kalau nggak salah ya, ini config untuk OpenCore 1.0.0 ya teman-teman ya, untuk versi OpenCore 1.0.0 ya. Nah, itu di mana ya? Kalau nggak salah sih di, sebentar saya cek dulu di ini kalau nggak salah ya. Nah, di sini ini H81, kita bisa cek spesifikasinya i5 454690. Nah, sebentar. Nah, ini pakai Intel HD 4600 atau di spoof atau diinjek tuh 4600. Nah, i5 4690. Nah, ini untuk Haswell ya. Dia pakai bootloader versi berapa? Nah, kita pasti biasanya selalu data ya teman-teman ya. Kalau kita nih pasti kita data. Nah, ini current boot versinya masih 099 malah ya teman-teman ya. Masih versi 99, dan terakhir pada waktu itu kita dapat update-nya di 1.0.0. Nah, sekarang versi OpenCore sudah versi berapa? Ya, kita cek aja di Dortania. Dortania.io. Dortania, kita masuk ke home site, build, OpenCore package. Nah, di sini sudah 1.0.2, dan sebelumnya yang rilis di GitHub itu, GitHub, coba sebentar, kita back aja ke GitHub OpenCore package. Nah, di GitHub rilis. Nah, rilisnya itu di 1.0.1. Berarti kita ngikut yang rilis saja, karena untuk yang 1.2 ini masih banyak bug, biasanya seperti itu ya. Kita ngikut yang versi rilis dari di GitHub-nya ya. Oke. Nah, gimana cara update-nya atau settingannya? Kita akan mulai ya. Nah, di sini kita close ya. Kita yang pakai referensi yang ini ya. Ini versi bootloader yang sudah dipakai di Sonoma. Yang ini. Nah, di sini ada FV iMac. Nah, ini untuk cache yang kita butuhkan untuk tambalannya nanti. Oke. Nah, ini kita ada config kemarin itu yang terakhir saya untuk bikin itu 1.0.1 itu kalau nggak salah di Optiplex ini generasi 3050 ini generasi 6 Skylake.
Oke, dia udah sampai apa nih? Nah, ini Sequoia ya, macOS 15 sudah bisa Sequoia Skylake. Oke, kita copy aja yang punyanya ini. Punya ini 101 ya, karena kita lihat di bootloader yang kita pakai kemarin itu 101 ya. Current boot version 101. Oke. Kita copy aja ini. Ya, atau kalian bisa download dari Open Core Release. Kita close. Nah, ini kita kasih nama rename old gitu ya. Old berarti config lama gitu ya istilahnya ya. Nah, ini kita rename old juga. Oke. Yang jadi tumpuan kita nanti yang ini ya teman-teman ya. Nah, kita pastekan FV yang barusan kita copy tadi seperti ini. Nah, kita buka, tinggal kita copy-copyin aja teman-teman ya. Ini ibaratnya ini config alt ini config 099 atau 1.0.0 atau versi lama. Terus yang ini versi terbaru 101. Nah, kita tinggal copy aja yang ini, kita copy. Nah, untuk kejelasan konfigurasinya nanti setelah ini kita buka, kita copyin dulu ya yang terpenting ya. Copy drivernya ini udah baru, nggak perlu di copy, jadi ini pakai bawaannya 101 versi 101. Nah, untuk apa namanya, untuk cache-nya, jadi yang kita copy ACPI dan cache. Untuk cache-nya yang kita pakai adalah Amvipass ALC. Ini dipakai untuk WiFi. Jika kalian pakai ini biasanya waktu instalasi WiFi off, terus kalian pakai Broadcom. Nah, kalian harus pakai auto packet installer ini untuk mengaktifkan WiFi-nya. Tapi waktu bikin instalasinya kalian harus install auto packet installer ini ya, waktu bikin installernya seperti itu. Nah, Bluetooth Broadcom driver ini untuk Bluetooth, tapi ini tidak dipakai. Broadcom ARM RAM ini nggak dipakai. CSLV ini dipakai. Catalina ini untuk Haswell kita kadang pakai karena kadang SATA-nya atau AHC-nya nggak keinjek. Setelah itu HM override ini dipakai. Horn disk ini fungsinya untuk USB. IO Skywalk ini kalau kalian pakai Broadcom kalian pakai, tapi untuk mode instalasi jangan dipakai ya, di off kan semua ya. Ini dipakai IO Skywalk. KD Keyless Workaround ini dipakai juga. Lilu null ini untuk menginjeksi Ethernet 0 ya, atau EN0 nya ya, supaya service-nya connect. EN0 inject Ethernet ini ya. Terus Radeon sensor ini kalau kalian pakai RX series atau AMD VGA kalian bisa pakai, kalau nggak usah. Ini gandengannya ini ya, Radeon sama SMC Radeon GPU ya, gandengannya ini. Sama virtual SMC, nanti gandengnya itu juga ya, di dalam sini ada juga nanti. Habis itu Ethernet ini fungsinya untuk LAN kalian cek dulu ya spesifikasinya. Di sini spesifikasinya apa? Ethernet PCI 10EC 8168. Nah, berarti dia pakai 811. Ethernet atau LAN-nya pakai RTL 8111. Setelah itu restrict event ini untuk merename atau nge-spoof CPU, biasanya seperti itu, atau biasanya merename lah seperti itu. Terus rsr helper.cache. Nah, ini butuh juga, ini ambilnya dari reference iMac tadi mana. Nah, ini helper. Nah, terus apalagi virtual SMC ini selalu untuk virtual SMC. Kalau kalian pakai desktop ya, desktop kalian cuma pakai SMC processor atau dan Super IO ya. Kalau mobile kalian itu chipnya itu bukan Novoton atau mungkin chipset yang nggak dikenali, mendingan Super IO nya ini di off kan aja, jangan di on kan, pakai
SMC prosesor aja ya, seperti itu. Oke, setelah itu buat evergreen ini selalu pakai ya, karena untuk hardware yang natif buat evergreen ini akan selalu dibutuhkan ya. Contohnya dia akan menginjeksi bagian grafik ya teman-teman ya, dia akan menginjeksi bagian grafik kalian untuk buat evergreen ini. Dan XHCIN support ini untuk mengakali bagian USB ya. Kadang Haswell itu dia itu mobonya itu ada yang pakai X99 ya, atau kalau nggak salah ya seperti itu ya. Jadi kita harus injeksi pakai XHCI unsupport, kalau enggak dia nggak jalan teman-teman USB-nya. Nah ini nanti cuma opsi aja, nanti kita bisa matikan yang nggak penting. Terutama yang penting itu adalah Lilu Word Evergreen Virtual SMC dan tambalan yang saya kasih hijau-hijau ini. Dan nanti di bagian boot argumen ya, boot argumennya harus sesuai, kalau enggak kalian nggak bakal bisa masuk ke macOS Sequoia. Dan juga untuk SMBIOS nya kalian harus sesuaikan. Oke, jadi caranya gimana? Kita kan sudah punya EV101 yang sudah kita bikin tadi. Nah, apa aja yang kita butuhkan dari yang bawah ini, yang nggak dibutuhkan di ini kita buang aja ya teman-teman ya. Nah ini misal Amfi, Apple LC, ini kan selalu dibutuhkan kan. Bluetooth fix up ini dibutuhkan juga. Kadang CPU TSC Sync ini tidak dibutuhkan, di bawah ini nggak dipakai kan, kita buang aja. Ini nggak dipakai, ini buangin aja yang nggak dipakai ya. Tidak dipakai. Kalau kalian pakai Intel Bluetooth, kalian bisa pakai ini. Wi-Fi Bluetooth kalian bisa pakai ITLWM untuk Sequoia ya, karena AirPodnya mungkin masih belum bisa. Nah Lilu selalu dipakai. Null Ethernet ini pasangin aja. NVMe kalau kalian pakai NVMe port dan mengalami masalah injeksi atau NVMe kalian bermasalah, tidak muncul sebagai internal, terbacanya sebagai eksternal, kalian bisa pakai injektor NVMe cache ini. Nah sedangkan di H81 Mobo tadi itu nggak ada, kita nggak butuh NVMe cache, kita buang aja, nggak dipakai. Realtek RTL ini tetap dipakai, restrict event dipakai. USB toolbox ini untuk mapping USB, untuk cara simpelnya. Jika nggak pakai ini, kalian bisa inject via SSDT. Nah seperti itu. Nah kebetulan saya nggak pakai di config saya yang ini, saya nggak pakai di HCPI saya yang ini, saya nggak pakai USB toolbox ya, jadi kita buang aja. Virtual SMC buat evergreen. Nah seperti ini, kita hapus yang kita blok ini, kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, sudah kan? Lalu kita lihat di bagian sini. Nah di dalam sini tuh di plugin ada battery manager, sensor, like sensor, super IO, prosesor, super IO ya. Untuk perangkat Dell kalian bisa aktifin untuk PC ya, Dell sensor dan prosesor dan super IO 3 ini ya. Untuk laptop kalian bisa aktifin semua kecuali light sensor. Kalau kalian punya light sensor kalian bisa aktifin, kalau tidak ada kalian matikan. Seperti itu. Kalau kalian PC-nya HP apa ya, HP atau mobo standar yang lain gitu ya, kalian bisa hilangkan Dell sensor ini ya. Nah seperti itu. Nah ini berhubung saya memberikan contoh, jadi saya on kan semua, nanti kita matikan di config please nya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini sudah. Yang kita butuhkan lagi apa tadi? Auto package installer ini kita butuhkan. Nah yang kita tandai aja di FV iMac tadi. Ini kita ambil yang versi baru, auto package installer ini versi baru juga, CLSV fix up versi baru, ini baru. Habis itu kita copy, kita pastekan di sini, replace. Nah seperti ini ya. Setelah itu apalagi yang kurang, kita cari. Tak rasa tidak ada yang kurang. Oke,
Jadi sebenarnya cuma ini aja teman-teman ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, kita bongkar ACPI-nya. ACPI-nya kenapa saya nggak pakai USB toolbox? Karena saya pakai injeksi USB untuk series Haswell ini, kita injeksi di SSDT-nya ya teman-teman ya. Dan grafiknya kita pasang di sini ya, untuk grafik HD 4400 atau 4600. Nah, saran saya untuk Haswell, kalian jangan pakai i3 ya, kalian pakainya i7 minimal ya Haswell, karena entah di beberapa penginstalan saya mengalami masalah di i3 ya. Masalahnya di i3 ada kendala ya teman-teman ya. Jadi tak close dulu ini. Nah, ini cuma ini untuk injeksi audio. Nah, audionya 887, bisa cek di spesifikasi ini. Ethernet 10 EC 887 ya, berarti ALC 887 seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk untuk RTC jika kalian pakai H81 ya, series 81 87, RTC ini bisa dihapus saja teman-teman ya. Ini nggak penting RTC ini teman-teman. Nah, yang ada di dalam SSDT moddingan saya ini apa? Sama dari Dortania juga teman-teman. Kita bisa cek di get started ini, terus ini, terus gathering ACPI per build untuk Haswell desktop ya, yang saya berikan contoh ini desktop. Untuk laptop mungkin pakai USB-X. Nah, untuk PC kalian bisa pakai EC desktop dan plug Dortania. Nah, ini apa plug dan EC ini apa? Nah, ini plug itu yang ini teman-teman. Tak buka ya. Ini EC, ini EC. Plug itu yang mana? Plug itu yang ini teman-teman ya. PM SD plug ini, atau USB-X. Untuk laptop kalian perlu USB-X ini ya teman-teman. Nah, itu. Oke. Ya, cuma itu teman-teman. Dan setelah ini terkumpul seperti ini, kita buka bagian data sudah tercopy semua, kita buka property ya teman-teman ya. Property comment, buka aja. Untuk opennya kalian bisa tekan icon Windows atau command I, command 0, terus ke desktop atau ke apa ya. Ini FV tadi kan beradanya di desktop, namanya FV Haswell Sequoia ya, kita arahin aja ke FV Haswell Sequoia. Terus kita masuk ke dalam FV OC config.please nya yang mau kalian edit. Terus command shift R, kalian buka lagi FV Haswell FV OC choice ya, seperti ini. Nantinya akan ke baca di property ini ya, atau clean snapshot ya, seperti itu. Terus habis itu kita command save, command S, bisa dilihat di sini. Save itu command S. Setelah command S kita close, kita buka, kita kembali. Setelah kita kembali, kita buka lagi config please, buka pakai OpenCore. Sesuaikan konfiguratornya dengan konfiguratornya dengan package OpenCore config tadi. Misal kalian pakai 101 ya, konfiguratornya harus support 101 ya teman-teman ya. Jangan pakai di bawahnya atau di atasnya, atau loncat terlalu jauh. Kalian harus bikin sesuaikan dengan sebisa mungkin konfiguratornya itu cocok untuk config versi OpenCore-nya tersebut ya, seperti itu. Kalau kita buka, nah seperti ini.
Nah, ini apa? ACP add patch contain illegal character. Itu yang bikin masalah adalah HKEC copy ini, kita buang aja. Lalu kita save lagi. Maka dia akan hilang errornya. Nah, bagaimana cara kita mengedit ini? Nggak usah pusing-pusing. Kalau kalian sudah punya config atau config bikinan saya ya, yang pernah pakai jasa dari saya ya, kalian bisa buka ulang pakai config yang sama. Nah, seperti ini. Kita samakan aja teman-teman ya, tidak perlu ribet. Sudah tak bikin semudah itu ya teman-teman ya. Nah, ini PM nggak pernah dipakai, PM nggak saya pakai karena bikin panas kadang teman-teman ya. RM ini apa? Ini hubungannya sama inject null Ethernet tadi. Oke. Nah, kita samakan aja. Ini patchnya apa? Patchnya pakai ini. Oke, kita samakan aja. Ini buang. Kita copy. Ya. Kita paste seperti itu ya. Sesimpel itu ya teman-teman ya. Nah, ini config. Maksud saya kalau ini sih tutorial terlengkap ya. Ini bisa kalian praktekin nih. Nah, sekarang ke bagian booter ya. Booter ini quotes-nya itu samain aja sama yang bawah. Ini yang lama kan bawah ya. Samain. Synchron runtime permission-nya on kan aja, enggak apa-apa. Setup virtual map tetap dipakai. Nah, terus save lagi. Terus ke bagian properties. Properties ini kita kosongkan aja. Nah, ini kita buang aja, nggak perlu karena sudah kita inject tadi kan. Sudah kita inject di SSDT kan untuk IGPU-nya. Nah, seperti itu. Setelah itu ke kernel ini apa aja yang dipakai di sini? Ini. Nah, kenapa ini beda? Ini hasil kopian dari referensi config yang dari iMac ya, iMac Ori. Tapi ini sebenarnya maupun dibikin any atau dibikin ini nggak ada masalah teman-teman ya. Min kernelnya ini bisa samain, nggak ada masalah nih teman-teman. Tapi kalau misal ada kendala dengan kondisi standar seperti ini, config standar seperti ini, ada masalah, kalian bisa cocokkan dengan config saya yang sebelumnya saya bikin gitu. Misal itu dari saya ya, misal dari saya biasanya saya sudah saya siapkan di config tersebut ya. Nah, yang dibikin apa, yang dipakai apa aja? Lilo usahakan nomor 1 ya. Virtual SMC kita naikkan. Restrict event ini di apa aja. Terus ALC ini di apa aja. Nah, seperti ini. Hordins ini. Nah, untuk mode instalasi, kalian waktu instalasi si Sequoia kalian bisa mati-matikan yang nggak penting ya. Ini Realtek lah, RTL 811 on kan aja. RSR helper ini kita turunin ke bawah aja ya. Kita on kan aja yang penting-penting aja ya. Buat evergreen penting. XHCI support ini kalau kalian pakai series X99 atau 97 kalau nggak salah ya, itu kalian on kan. Kalau nggak nanti nggak bisa masuk dia, stuck atau stop ya biasanya. Nah, untuk desktop kalian bisa buang baterai, light sensor sama super IO, atau misal kalian nggak pakai no photon, sudah saya jelaskan tadi ya, kalian bisa on kan atau disable. Nah gitu. Karena ini berhubung pakai desktop, kita matikan aja battery manager. Ini nggak pakai Dell atau pakai Gigabyte, kita matikan aja Dell sensornya, light sensornya kita matikan, kita hidupkan yang cuma SMC prosesor dan super IO. Oke. Amfi kita on kan. Amfi ini untuk metode tambalan atau mengaktifkan MV ya, di argumen Amfi 80 untuk OS baru ya. Auto packet install, Bluetooth fix up. Bluetooth ini untuk injeksi USB dongle. Nah, auto packet installer ini kita turunkan ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya.
samain aja kayak yang bawah, CSLV fix up, terus KD Keyless workaround, ini RSS helper ECM override. ECM override nya nggak ke bawah ya, ECM override nya kita bisa kopikan manual ya teman-teman ya. Set ECM override mana, ECM override nya itu di Emacs ini, ECM override copy, kita taruh di atas sini, paste. Lalu kita buka config yang bawah, ECM override copy, tarik ke sini ya. Ini kita kita delete min kernelnya. Nah, seperti ini. Lalu kita save dulu. Oke, jadi direktori yang dipanggil itu ada gitu. Intinya seperti itu. Ada yang dipanggil gitu. Jadi kita arahkan cache ini ya, foldernya ada di dalam cache ini. Kalau kalian isi config perintah di sini tapi di cache-nya ini enggak ada, nanti ya error gitu ya teman-teman ya. Nah, kita tandai hijau juga ya ECM override ini karena dia tambahan, kita bisa tahu nanti yang perlu dibuang yang apa aja gitu ya teman-teman ya. Oke. Situ bagian quotes-nya itu apa aja. Nah, ini bisa kalian cocokkan ya. Apple CPU PM config lock, Apple XCPM config lock ini on. Apple CPU PM config lock ini apa? Ini untuk ada namanya CPU fitur kalau di mainboard itu bisa. Nah, itu ada settingan namanya config lock ya. Nah, itu biasanya nggak dimunculin di mobile, biasanya sudah disable atau mungkin kadang enable. Nah, itu kalau ini di on kan, itu tandanya kita akan mematikan config lock-nya di settingan BIOS ya, seperti itu. Ini untuk membantu aja. Kalau ini di centangnya dimatikan gini, kalian harus manual ngerubahnya di BIOS. Tapi kalau di BIOS itu nggak muncul, kalian on kan aja gini ya, supaya nanti ngerubah si BIOS-nya itu dianggapnya sudah disable seperti itu. Setelah itu apalagi custom SMBIOS ini untuk custom. Kalau create ini dimatikan, itu di mana sih? Di sini platform info. Kalau ini custom ya itu dirubah custom. Kalau create, nah itu dimatikan seperti itu. Nah, ini bisa bikin custom aja, custom. Oke. Nah, itu apalagi disable IO mapper, ini penting. Ini untuk settingan apa ya, saya lupa ini ya. Oh, hubungannya sama 4G decoding kalau nggak salah ini ya, disable IO mapper ini ya. Power timeout kernel panic ini, kok samain aja kayak gini. Nah, untuk kernel arts-nya bisa dibikin x8664 ataupun auto yang di tag aja. Kalau di sini ada min kernel kayak gini, min kernel, max kernel gini, terus di sini arts-nya ini x8664, kalian bisa bikin x8664. Nah, ini auto ya karena dia nggak pakai settingan min kernel ya. Untuk min kernel sendiri itu sebenarnya membatasi ya. Jadi kalau di OS lama, kalau pakai min kernel atau max kernel itu kernel itu dia ini di boot ke OS lama dan ke OS baru itu nggak bisa teman-teman ya. Ada driver yang off biasanya seperti itu. Itu untuk membatasi supaya bisa boot dua-duanya gitu. Nah, untuk mix ini ya, simple ya. Mix ini cuma show picker on, ini matikan aja supaya reset environment-nya nanti on. Debug-nya seperti ini, security-nya disabled selalu, scan polisinya saya selalu bikin ini supaya Windows-nya nggak ngikut ya. Terus environment ini, nah ini untuk ref CPU name kita pakai i5 berapa tadi, kita buka di Finder tadi, kita pakai i5 4590, kita copy aja di sini, kita paste di sini, terus
ke bagian ini. Nah, yang diisi apa? Kita untuk Haswell ya, untuk Haswell seperti ini ya. Untuk Haswell ya, kita copy, kita paste ya. Nah, ini kasih -v ya saat instalasi, kalau stuck ketahuan ya kendalanya dari mana ya. -v E1000 sama dengan 0, 0,4 Z ini untuk seri mainboard lama ya, 61 atau versi lama-lama ya, 61 series 77 77 ya, terus 80 99 90 itu ya, 97. Habis itu Broadwell Skylight itu versi 100. Kalian harus tambahkan no complaint check ini ya. Ini untuk melewati proses pengecekan supaya dia tetap bisa diinstal ya. Nah, ini nanti hubungannya sama SMBIOS ya. Kalau diaktifin no complaint check di satu step SMBIOS sebelumnya, misal kalian pakai iMac 14.4 dan Mac OS-nya sudah versi Ventura gitu ya, kalian masih bisa install dengan mengaktifkan no complaint check ini ke Ventura. Cuma kalian harus injek grafiknya seperti itu ya intinya. Nah, kalau mau step ke Sonoma, kalian harus up juga SMBIOS-nya ke versi atasnya lagi gitu ya. Bisa langsung aja up ke 19.1 gitu. Nanti begitu selesai install, balikin lagi ke versi yang natif seperti itu. Ini penting. Keep SIM ini penting juga. Ini untuk membantu instalasi. IPC control port optional ini di Haswell perlu ya. No mismatch panic ini perlu juga. Ini kalian harus tulis ya ini ya. Di situ ke IG Effect online sama dengan 1 ini untuk mengaktifkan semua port display supaya online semua. Dan back no IGPU ini, kalau kalian pakai SMBIOS iMac Pro 1,1 itu tandanya kalian punya VGA eksternal ya, dan harus mematikan IGPU-nya, atau kalian bisa matikan IGPU-nya atau HD 4400 atau 4600-nya ya. Itu harus dimatikan. Kecuali kalau hardware kalian support, misal generasi 7 ke atas gitu. Mungkin kalian bisa bikin headless mode. Seperti itu teman-teman ya. Soalnya manajemen controllernya nanti bermasalah ya. Sepengalaman saya gitu. Mendingan kalau grafiknya diinjek, misal Haswell kalian pakai HD 4400 terus kalian injek ke 4600, ya udah nggak usah pakai VGA eksternal gitu ya. Kalau kalian mau lebih support lagi dan menambahkan VGA eksternal, IGPU-nya dibuang aja, dianggap CPU-nya Haswell ini sebagai CPU Xeon gitu, seperti itu. Jadi CPU tanpa IGPU, jadi lebih aman dan lebih stabil gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Pakai SMBIOS-nya iMac Pro. Nah, untuk yang IGPU only kalian bisa pakai iMac. Nah, gitu ya. Ini berhubung kita pakai IGPU only, maka kita delete seperti itu. Supaya IGPU HD 4400-nya tadi yang di sini tadi. Nah, IGPU-nya ini HD 4600-nya ini aktif gitu ya. Seperti itu. Ini kita nggak pakai 580-nya, misal pakai IGPU only ya. Nah, kalau misal kalian punya VGA yang support, itu lebih bagus. Lebih bagus teman-teman, karena akan lebih stabil. Kalau menurut saya seperti itu, lebih stabil. Nah, CSR active config ini penting ya teman-teman ya. 0308 sebetulnya, cuma saya modif ke 030A. Ini sama-sama juga tembus juga teman-teman ya, pakai CSR active config-nya jadi disable semua gitu, SIP-nya jadi disable semua. Jadi kalau kita mau nginjek-injek gampang gitu. Pakai OCLP bisa semua. Misal WiFi segala macam bisa semua. Nah, ya cuma ini aja ya, ini untuk Bluetooth ya. Ini bisa kalian contoh sih. Pokoknya settingan argumennya kayak gini. Kalau kurang lebar tak lebarin. Kalian bisa contoh ya.
Oke, kalian bisa pause videonya kalau kalian merasa kecepatan. Oke, habis itu ke platform info. Platform info ini pakai iMac berapa? iMac berapa itu tergantung dari Dortania sebetulnya ya. Kita bisa cek dari sini config Dortania Haswell, kita masuk ke platform info dan kita lihat di sini pakai iMac 14,4 untuk eGPU only, iMac 15 untuk DGPU atau VGA eksternal yang support, atau pakai versi ini untuk versi atasnya macOS ya, misal menteri ke atas bisa pakai 16.2 atau 17.1 ya, seperti itu ya. Nah, karena kita akan melakukan metode penginstalan atau update ya, disarankan ya, ini makanya saya suruh tonton itu karena ini ya, disarankan untuk logout dulu Apple ID ya, itu di logout dulu karena kita akan merubah ke SMBIOS yang benar-benar support ya. Contohnya sini saya akan beri contoh ke iMac 19.1 ya, 19.1 1537 ini untuk menyesuaikan core CPU-nya, karena kita di bawah 6 core maka kita bikin 1537 aja, atau kalian bisa tulis 0 5, kalau saya kebiasaan 1537. Oke, besok kita generate, kita save. Nah, seperti ini. Oke. Jadi iMac 19.1 ini akan selalu terinstall ya untuk OS baru, karena dia masih support di OS baru, atau iMac 21. Ini untuk metode penginstalan ya. Setelah selesai menginstal, mungkin nanti kalian bisa balikin lagi ke iMac 14.4 ataupun 15.1 ataupun iMac 16.2 untuk Broadwell, ataupun 16.2 untuk eGPU only Broadwell, terus iMac 17,1 untuk Broadwell DGPU eksternal atau AMD yang support ya. Seperti itu. Tak rasa di sini sudah paham ya. Habis itu UEFI ini APFS kita bikin -1 ini untuk memberikan akses disk ya, supaya di semua OS, misal kalian punya banyak OS gitu, misal dari Catalina, Big Sur, Monterey, Ventura, Sequoia gitu, Sonoma, Sequoia, itu kalau -1 dia akan kebaca semua ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian bikin 0, nanti dia akan, waktu 0 ini akan mempengaruhi teman-teman ya, nanti akan tidak muncul gitu di menu bootnya, seperti itu. Lalu untuk series mobile mainboard gitu, series M biasanya, kalau ini seriesnya M, maka saya akan aktifkan release USB ownership, dan juga untuk Haswell kita aktifkan invalid flag ratio. Flag rasionya ini harus diaktifkan untuk Haswell. Kita contoh aja yang ini ya. Nah, ini kenapa tidak diaktifin? Ya tidak apa-apa sih sebetulnya. Ini untuk opsi aja, release USB ownership ini. Ini untuk series mobile biasanya harus aktif. Misal kalian nggak aktifin juga tidak ada masalah sebetulnya. Habis itu ke bagian apa? Drivers ini Apple Audio DXE-FI. Nah, ini berhubungan jika kalian sudah punya tadi namanya Apple ID ALC ID-nya. Jadi kalau kalian sudah ketemu ALC ID-nya, misal kalian pakai 0x0B ini atau 11, kalian bisa mengaktifkan audio DXE ini dan menuju ke settingan audionya ini diadreskan kemana? Audionya kita adreskan di 1B kalau nggak salah ya, 1B ini ya, 0B atau 1B ya, kita adreskan, sesuaikan ya. Habis itu Linux boot ini nggak penting kalau kalian nggak pakai Linux driver atau SSD Linux, NTFS DXE ini nggak penting. Habis itu untuk audio tadi kita kembali ya, itu enable untuk mengaktifkan audio CIM, audio support on, protokol override-nya Apple Audio on. Nah, udah seperti itu. Itu kita sudah semua ya.
Oke, habis itu kita save. Nah, udah save. Udah ya. Yang terpenting untuk metode instalasi -V harus tetap ditambahkan, dan juga mixnya, show pickernya, hit auxiliary ini harus mati, jangan di on kan. Kalau di on kan nanti nggak bisa reset enviram ya untuk driver ini ya. Reset enviram ini kalau nggak di reset enviram nanti masalah muncul, bingung teman-teman ya. Jadi kadang ada bug gitu, misal nih ngesetak atau apa, run firmware update atau apa gitu, kalau nggak di reset enviram masalah, biasanya seperti itu. Jadi kalian harus pastikan reset enviram entry-nya ini on. Nah, ini sudah untuk cache-nya ya seperti tadi, kita aktifin yang penting-penting aja untuk metode instalasi Haswell di Sequoia. Habis itu sudah jadi, kita close, lalu kalian kopikan FV yang sudah kalian bikin tadi, copy, terus kalian buka di sini di open partition ini, open partition, lalu kalian rename FV lama ke apa X atau apa bebas, terus kalian pastekan FV baru ke sini. Nah, seperti ini. Lalu kalian boot ya, seperti itu ya. Oke, jadi segini aja contoh config Haswell yang mungkin bisa saya share. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah support channel ini sampai detik ini, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komennya di channel ini untuk penonton baru ya. Sekian dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.